Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video Laravel Excel yang kedua ini, saya akan coba membagikan beberapa poin. Yang pertama, kita akan coba buat import barang. Kemudian kita akan membuat routing dan metode import dengan nama barang controller di barang controller ya. Kemudian kita akan coba custom view-nya yang udah ada sebelumnya. Nanti di sana kita akan coba edit. Dan kita akan coba mengimport dengan heading row. Jadi import Excel dengan nama-nama kolomnya. Kemudian yang terakhir kita akan memberikan validasi jika ada data-data yang sama atau duplikat. Baik, selamat menyaksikan. Pertama, silahkan teman-teman mengunjungi situs Laravel Excel dan di dokumentasinya nanti pilih menu import. Terus pilih yang ini 5 menit quick start. Nah, pertama kita akan mengetikkan perintah sebagai berikut. PHP artisan make import. Nah, teman-teman bisa mengikutinya ya. Kemudian nama import filenya apa? Barang import. Nah, seperti ini. Kemudian kita arahkan ke model barang. Kemudian enter. Nanti akan terbentuk satu folder di app, kemudian import, dan satu file di dalamnya barang import. Nah, di sinilah kita akan mengeksekusi file importnya. Di public function model, di sini kita bisa memberikan dengan nama, kemudian diikuti dengan row yang pertama. Nah, row yang pertama ini 0, row 0 ini akan menyimpan kolom nomor 1. Kalau di Excel kan A, B, C, D. Ini mewakili dari kolomnya. Kemudian setelah nama, nah seperti ini. Nah, setelah kita setting seperti ini, kita perlu pergi ke route web. Kita akan buat satu buah route. Kita kasih nama barang, kemudian barang controller class, kemudian kita arahkan ke metode pada controller barang, namanya import seperti ini. Kemudian kasih name barang dot import. Selanjutnya kita pergi ke barang controller. Kemudian di sini kita akan buat function. Nah, disinilah kita akan memanggil barang importnya. Namun sebelum itu kita perlu menggunakan use importable. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke barang controller. Di sini kita akan buat variabel untuk menerima request file. Kemudian request file. Kemudian nama filenya file ya. Nah, kemudian kita akan simpan ke spesifik folder mana. Nah, saya akan coba kasih store. Kemudian public import. Kemudian setelah ini baru kita buat satu variabel import yang akan memanggil barang import new barang import. Nah, seperti ini. Kemudian import file. Kalau berhasil kita kembalikan return redirect dengan pesan isi pesannya data berhasil diimport seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke view welcome, scroll ke bawah. Di bagian modal import, nah di sini kita akan mengedit formnya.
kita arahkan ke route barang.import, kemudian metodenya post, kemudian jangan lupa kasih type multipath form data. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih proteksi CSRF. Untuk nama filenya sudah sama, nama file, kemudian buttonnya tipenya submit. Nah, satu lagi kita akan buat untuk menampilkan pesan suksesnya di sini ya. Pesan sukses. Nah, seperti ini. Baik, untuk view-nya sudah. Kita akan coba di sini ya. Localhost. Oke, kita belum buat satu file Excel-nya. Saya akan buat. Di kolom pertama, kita buat nama-nama produknya. Misalnya MacBook Air. Kolom kedua harganya 20 juta. Kemudian stoknya misal 100. Mereknya Apple. Kemudian kodenya BRG 001. Selanjutnya kita simpan. Simpannya dengan format XLSX ya. Saya tempatkan di sini. Oke, sekarang kita coba import. Import, kemudian di sini ya. Undefined variable session. Oke, ini ada kesalahan. Nggak pakai dolar. Kita refresh langsung. Nah, sekarang sudah masuk. Coba lagi kita akan import. Nah, sekarang sudah tampil status sukses diimport. Dan datanya juga sudah masuk di tabel. Oke, selanjutnya kita akan coba memberikan import data dengan menggunakan heading atau nama kolomnya ya. Seperti ini, nama, harga di file Excel-nya. Pertama kita ubah dulu di file Excel-nya. Nah, seperti ini aja. Nah, di Laravel Excel, supaya bisa men-skip baris pertama, kita perlu menambahkan di barang export seperti ini, with heading row. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit nih, yang awalnya indeks ke 0 ini reference diibaratkan dari kolom A, maka sekarang kita bisa ubah nih sesuai dengan nama kolomnya. Nama seperti ini. Kemudian harga. Kemudian di sini stok. Merek dan kode. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita simpan dulu. Kita refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita tambahkan lagi. Import. Nah, sekarang masuk. Oke ya, untuk heading sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba memvalidasi data yang masuk. Misalnya datanya kan kode barangnya nggak boleh sama seperti itu. Atau kalau data user, emailnya nggak boleh sama. Maka kita akan coba memvalidasinya. Nah, kita coba lihat dulu di dokumentasinya. Oh ya, di dokumentasi ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Cuma di sini saya akan menggunakan beberapa saja. Tadi kita menggunakan yang with heading row. Sekarang kita pakai yang row validation. Nah, seperti ini ya untuk. Nah, kita akan menambahkan ini with validation. Sini.
Kemudian kita tambahkan satu metode seperti yang di sini ya. Nah, ini metodenya nih, public function rules array. Nah, seperti ini. Nah, di dalam sini nanti kita akan melakukan validasinya. Misal kita return dimulai dari nama required, seperti ini. Ini nama ya, nama, harga, stok, merek, kode. Nah, di sini. Nah, ini kita akan kasih unique dari tabel barang seperti ini. Oke, ini jangan lupa juga ditambahkan required seperti ini. Nah, untuk menampilkan pesan errornya, kita pergi ke welcome. Kemudian di sini kita kasih if. Kemudian kalau ada error, seperti ini, maka kita akan cetak .alert alert danger roll alert. Kemudian kita akan coba cetak dia dengan for each. Di sini error seperti ini. Oke, sekarang kita coba di sini. Nah, there was an error on row 2 baris ya. The code has already been taken, udah digunakan. Jadi kalau kita hapus dulu, kita coba hapus dulu semuanya. PHP artisan migrate fresh. Oke, kita ulang lagi, kita import dari kosong ya, import berhasil, kita import maka error. Nah, sekarang coba kita kasih seperti ini, karena udah ada dua yang sama. Barang yang ketiga kita bedakan, misal laptop Dell, harganya 15 juta, stoknya 5, misal Dell PRG 003. Kita simpan, kemudian kita balik lagi sini, refresh, import. Nah, dua barisnya karena udah ada, dia nggak mau. Tapi barang yang satu kan belum ada, tapi dia belum mau nyimpan. Nah, untuk menangani seperti ini, kita memerlukan beberapa kode. Kita akan coba ubah di barang import. Nah, di sini kita membutuhkan skip on failure. Jadi yang gagal kita skip, kita eksekusi yang belum ada. Sepertinya skip on failure di sini use-nya skips failures. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Kita import. Nah, sekarang sudah masuk barang yang ketiga. Coba lagi kasih barang
Kita simpan. Kita import lagi. Import. Nah, sekarang masuk juga. Oke ya, sekarang berhasil. Kita import lagi. Kalau yang ini kita coba. Oh, importnya berhasil ya. Skip failure, dia tidak menampilkan yang error, tapi kalau berhasil, dia berhasil di import. Nah, untuk menanggulangi hal ini, kita coba akan edit bagian controllernya dan juga bagian view-nya untuk menampilkan kode apa saja yang sudah dipakai atau sudah disimpan. Jadi dikasih tahu oleh si Laravel Excel ini. Nah, di sini kita akan coba kasih kondisi jika importnya ada failure, ada yang gagal, maka kita return back, kemudian with failures. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini. Nah, kalau kita dd nih seperti ini, dd, kemudian kita cetak nih, kita lihat dulu ya errornya. Kita letakkan di sini supaya yang dieksekusi yang ini. Nah, kita coba, maka hasilnya, nah kita import. Nah, dia akan ngasih nih error arraynya ada 4. Yang pertama nih errornya, this code has already been taken. Kode value ini ya, barang nih. Ini juga sama, ada 4 karena semuanya udah masuk di sini. Udah ada. Oke, untuk memunculkan errornya di view, nah kita akan coba di sini ya. Jadi pertama kita kasih if. Nah, di sini ya, kita kasih if session has, kita buat table dan kita kasih for each. Nah, di sini kita kasih session get failures as validasi $validasi, dan kita cetak tr td validasi row. Atribut, kemudian td. Nah, di sini kita kasih ul, kemudian kita kasih for each, untuk menampilkan errornya. Kemudian kita cetak error. Yang terakhir value-nya apa yang error. Nah, kita cetak di sini. Validasi atribut. Oke, seperti ini. Kita coba import. Oh ya, kita belum balikan di controllernya. Ini kita komentari.
undefined math website validator failure value. Value-nya kurang S. Kita coba lagi. Nah, sekarang udah ada nih. Oh, di sini apa ini? Di sini oh ini TH. Ulang lagi. Nah, sekarang ada validasinya baris kedua ya, karena memang dimulai dari baris 2. Kode barang 001 ini udah digunain. Ini juga udah. Oke. Sekarang coba kita migrate dulu, kita kosongkan. Nah, seperti ini. Sekarang kosong. Kita import dulu barang yang udah ada. Nah, sekarang kita tambahin barang yang nomor 5. Tapi kok ini ada ini ya. Oke, untuk errornya di sini kita perlu menambahkan set error dan nah seperti ini. Kita coba lagi, kita migrate dulu. Kita lihat di sini. Kita import. Harusnya warning kuningnya nggak ada ya. Masih ada. Di controllernya ini kita kasih is not empty. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya. Kosongin. Import. Nah, sekarang udah berhasil. Importnya berhasil. Nah, sekarang kita kasih errornya dulu. Error semuanya. Karena barang-barangnya udah pada dimasukin. Nah, sekarang udah benar. Satu lagi kita tambahin barang yang belum ada. Misal mouse. Ini kita import. Nah, apa ini? Oh, mereknya belum. Kita kasih mereknya apa ya? Bebas seperti ini. Coba import lagi. Laravel Excel, import. Nah, mouse-nya berhasil. Yang gagal adalah 4. Baik, kita telah berhasil mengimport data di Excel dengan menggunakan heading, dengan validasi. Ya, tadi juga kita bisa menghandle error-errornya dan kita menampilkan errornya di view-nya. Baik, demikian tutorial bagaimana cara import data menggunakan Laravel Excel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman silahkan subscribe karena nanti kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan export di Laravel Excel. Subscribe ya untuk dapetin notifikasinya. Oke, terima kasih.